Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat teman-teman semua yang ada di sini. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan materi, sebenarnya materinya adalah resum atau mengulas materi yang sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, pertemuan kita pada hari ini itu hanya akan ngebahas resume materi kita, apa sih yang sudah pernah kita lakukan di pembelajaran kita, dan ada nanti di akhir, teman-teman saya minta untuk melakukan proses diskusi. Jadi, karena saya tidak akan memberikan tugas di minggu ini, jadi saya akan menilai proses yang teman-teman lakukan di diskusi yang dilakukan pada hari ini. Itu inti poin-poin kita pada pertemuan hari ini. Dari minggu lalu kita sudah belajar yang namanya merubah sebuah problem space menjadi sebuah solution. Nah, teman-teman, tahapan yang dilaluinya itu apa aja? Tahapan yang dilaluinya dimulai dari pertama itu adalah abstraction atau modeling. Jadi di tahapan ini teman-teman akan diminta untuk ngebuat desain penyelesaian masalahnya. Nah, tahapan yang kedua itu adalah implementation. Tahapan ini teman-teman diminta untuk melakukan kemampuan yang lebih teknikal. Jadi langkah penyelesaian masalahnya udah nih, tinggal teman-teman masukkan ke bahasa pemrograman seperti apa ya hasilnya. Dan yang terakhir adalah tahapan yang kita namakan testing atau menguji program kita. Nah, itu dari saya. Ada pertanyaan, saya akan bertanya ke teman-teman di sini. Najwa, tahapan mana yang paling susah? Baik, Pak. Tahapan selama mengerjakan praktikum itu ya, Pak? Dari 3 tahapan tadi, kira-kira tahapan mana yang paling susah menurut Najwa? Apa ya? Susah semua? Insya Allah bisa sih, soalnya kan udah selesai dicoba. Uh, Cuman ya mungkin belum maksimal, Pak. Oke. Nah, dari 3 tahapan itu, analisis, implementasi, sama testing, mana yang paling susah atau mana yang paling mudah? Yang paling mudah mungkin menurut saya ya, Pak, Ya. yang implementasi, Pak. Oke, yang paling Ya, sulit? di jalan ya. Insya Allah Yang paling bisa. sulit yang mana? Tahapan mana? Yang paling sulit semuanya mungkin saya bisa deh. Oke. Najwa tuh semuanya bisa. Oke, saya nanya ke yang lain. Mas kasih Najwa. Rashid, tahapan mana yang paling sulit, Sid? Yang kemarin ya Pak, yang program kemarin. Enggak. Dari semua tahapan yang kamu lakukan, kan tahapannya ada ini nih. Tahapan mana nih? Tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3. Tahapan yang paling susah menurut kamu? Menurut saya sih implementasi sih Pak. Kenapa tuh? Karena kayak lebih rumit gitulah Pak. Rumitnya gimana? Aduh, gimana? Susah dijelasinnya juga Pak. Aduh, gimana ya? Oke, berarti implementasi ya. Oke, saya Iya masuk Pak, ke yang lain. makasih Pak. Eh, Amalia, Amal, tahapan mana yang paling sulit, Mal? Menurut saya analisis sih Pak, Kenapa? karena ya kayak bikin algoritmanya itu agak susah menurut saya. Oke, implementasi berarti gampang. Eh, ya agak sulit juga Oke, tapi paling sulit analisis itu ya? analisis. Oke. Bisa, menurut kamu mana yang paling sulit, Sa? Lebih ke algoritma, Pak. Nah, ketika misal suruh Bapak nyari ini kan errornya, nah kan nyari algoritmanya kan susah kan. Nah, ketika mungkin kalau implementasi, kalau udah dapat algoritmanya, udah enak, Pak, gitu. Oke. Habib, Akbar, tahapan mana yang paling sulit? Yang pertama Pak. Algoritma. Iya Pak. Oke, implementasi gampang.
Enggak juga, Pak. Enggak juga. Oke. Saya tanya Angelina. Halo Angelin. Halo, Tahapan Pak. paling sulit. Tahapan analisis sama implementasi sih, Pak. Oke. Tahapan analisis implementasi. Dep, tahapan mana paling sulit, Dep? Nggak ada, Pak. Gampang semua. Asik. Beneran kamu, Dep? Bener, Pak. Paling susahnya kalau error doang. Kalau error juga paling kurang titik koma. Kurang sih, Pak. Oke. Eh, Rangga, tahapan mana paling sulit, Kak? Mungkin lebih kebingung gitu sih Pak, sama kayak Isa mungkin Pak, yang bagian algoritmanya. Algoritmanya. Iya. Berarti tanya aja ke Dev tuh. Oke, Ya Fakih. Dep, Ya Dev, tanyain tuh. Dev, mana sorry, Fakih, mana yang paling sulit? Analisis sih, Pak. Analisis. Hafib, mana yang paling sulit? Halo, Fib. Yang pertama, Pak, yang algoritmanya. Algoritmanya. Fakih, kenapa analisis paling sulit? Kenapa ya, Pak? Susah jelasinnya, Pak. Tapi kalau analisisnya udah ketemu, insya Allah kesananya bisa, Pak. Oke. Hafib, gimana, Fib? Kenapa paling sulit itu? Ya sulit aja, Pak. Kalau algoritmanya ketemu kan implementasinya agak mudah gitu. Oke. Satu kali lagi ya. Saya nanya ke Dea Aulia. Dea, tahapan mana yang paling sulit? Yang algoritma sih Pak menurut saya. Algoritma. Kamu pilih survei soal UTS yang mana? Lisan, coding, atau teori jadinya? Saya nggak milih Pak, karena sempat bingung. Sempat bingung. Oke, saya tanya ke Adinda. Adinda, mana yang paling sulit? Itu algoritma Oke, analisisnya. algoritma. Kamu milih nggak? Enggak. Saya ikut aja deh, Pak. Oke. Terakhir, oke. Itu yang teman-teman lakukan dan sudah teman-teman pilih. Jadi tahapan mana yang paling sulit itu tergantung teman-teman gitu. Kalau kata si Dep sih semuanya gampang gitu. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan apa, kayaknya ke Dep aja karena Dep tadi bilang semuanya gampang gitu. Bentar ya, saya oke, bentar. Oke, saya lanjutin deh. Oke, itu teman-teman adalah pilihan yang teman-teman rasa, misalnya, oh ternyata saya tuh sulit di analisis, oh ternyata saya tuh sulit di implementasi, oh saya tuh sulit di testingnya karena saya ngerasa testingnya tuh sulit kalau ada error. Atau ada jawaban yang unik, gampang semua tuh kayak si Dev. Atau ada mungkin jawaban yang di sini susah semua. Ada yang kayak gitu, susah semua? Nggak ada. Jadi kelas ini pinter-pinter kayaknya deh. Bentar, lama ya. Oke, lama yang itunya. Lanjut aja. Oke, saya lanjutin lagi, teman-teman. Mana sih? Bentar. Bentar ya, teman-teman. Ini agak gimana? Salah. Bentar. Oke.
Oke, lanjut teman-teman. Nah, tahapan mana yang paling sulit yaitu tergantung teman-teman, atau tahapan mana yang paling mudah itu tergantung teman-teman mengalaminya kayak gimana. Cuma sih yang saya sih ngerasa tahapan analisis yang agak relatif lebih sulit, karena tahapan analisis ini teman-teman harus memikirkan langkah penyelesaian masalahnya. Kalau implementasi dan testing, kalau analisisnya sudah benar, saya rasa di tahapan implementasi tidak terlalu kesulitan kalau teman-teman rajin berlatih. Nah, ini adalah tipe-tipe algoritma, dimulai ada sequence, ada selection, ada repetition, atau looping. Nah, teman-teman bisa lihat pada tahapan ini, pada tahapan yang pertama yaitu sequence, itu sebenarnya gampang-gampang aja sih. Jadi sebuah instruksi dilakukan secara dari atas ke bawah. Ini dilanjutkan, lanjut. Jadi baris ke-1 dikerjakan, baris 2, baris 3, baris 4, sampai baris ke N. Kalau pemilihan kan, kalau true dia masuk ke baris mana, kalau false dia masuk ke baris mana, kayak gitu. Kalau looping, dia itu masuk dilakukan. Nah, di bawah dicek apakah sesuai kondisi. Kalau masih sesuai, dia lakukan lagi, balik lagi ke atas, looping lagi yang ini, looping lagi yang ini, looping lagi yang ini. Nah, itu tipe-tipe algoritma. Kita akan coba bahas looping ini setelah UTS nanti seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah how to writing the algorithm. Nah, ini adalah cara-cara teman-teman bisa menuliskan algoritma. Yang pertama itu adalah description, yang kedua itu adalah flowchart, dan yang ketiga adalah pseudocode. Deskripsi ini adalah tahapan yang paling mudah atau cara penulisan yang paling mudah. Teman-teman tinggal menuliskan step 1, step 2, step 3, dan step sampai terakhir kayak gitu. Kalau flowchart sebenarnya gampang, cuma teman-teman harus ngebuat gambarnya. Kalau ini gambar buat apa nih? Selection. Pak. Kalau ini Buat milih proses Input output. input output. Kalau ini Proses. ini Terminator, Pak. Terminator. Oke. Nah, itu adalah simbol-simbol yang digunakan di dalam flowchart. Jadi ada simbol-simbol tertentunya. Dan yang terakhir adalah pseudocode. Pseudocode adalah bukan sebuah bahasa pemrograman, tapi dia mirip aja. Kalau dianalogikan nih, si Spider-Man itu adalah bahasa pemrograman, sedangkan si pseudocode adalah orang yang coba meniru si Spider-Man tersebut gitu. Lanjut, ini adalah bagaimana kita bisa menuliskan input atau output di dalam pemrograman kita. Nah, di bahasa C untuk input dan output sebenarnya bisa menggunakan scanf, printf, atau gets dan put. Scanf dan printf digunakan untuk seluruh data tipe atau tipe data yang ada di bahasa C. Sedangkan gets dan put itu hanya dikhususkan untuk tipe data string dan tipe data chart. Jadi kalau teman-teman mau general pakai scanf atau printf, kalau mau string teman-teman bisa pakai teman-teman bisa pakai gets untuk input dan puts untuk output gitu. Itu input dan output di bahasa C. Selanjutnya, apa itu variabel? Variabel pada dasarnya adalah nama unik yang kita gunakan untuk menyimpan data kita gitu. Nah, kalau dianalogikan, nah ini sih nama variabel misalnya mangkok hitam, mangkok ayam, ember, dan sebagainya. Nah, isi di dalam variabel itu kita namakan value atau isi dari variabel. Misalnya di sini my_num itu nilainya 5, berarti isi si ember ini misalnya 5 kayak gitu. Misalnya myfloat 6 5,99, berarti isinya itu adalah 5,99 kayak gitu. Lanjut, selection di bahasa C itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah if statement dan yang kedua adalah case statement. Si if statement ini terbagi menjadi 4. Ada if statement, ada if else statement, if else ladder, dan yang terakhir itu adalah nested if. Pertanyaannya adalah yang ini flowchart yang mana ya kira-kira? If else statement, atau else if, atau nested if kira-kira teman-teman? Yang ini nih kira-kira masuk ke mana nih? Nested if, Pak. Kenapa nested if? Karena itu setelah if ada kondisi if lagi, Pak. Oke. Yang lain?
Si Dep, gimana Dep? Setuju Pak, setuju. Setuju. Irsyad, gimana Syad? Iya, sama Pak. Kondisi ada if di dalam if. Oke, kita cek ya. Ini kondisi 1 ya. Ini pasti if nih. Jika true dia mau kemana? Ke statement kan? Oke, jika false dia masuk ke si else if sebenarnya yang ini. Dia kan kondisi lagi nih, else if. Itu jika false dia masuk ke else if. Nah, jika true dia masuk ke statement, misalnya output, dan jika false dia masuk ke statement lanjutan. Jadi kalau yang ini tuh lebih ke si if else ladder. Kalau nested if kayak gimana? Nested if itu kayak gini, ini kondisi. Kalau true dia masuk ke kondisi yang lain lagi kayak gitu. Kalau misalnya dia false, sebenarnya agak mirip di sini yang false, cuma dia masuk lagi ada yang true-nya, ada yang false-nya. Nanti di dalamnya dicek lagi sama dia kayak gitu. Kalau yang si nested if itu. Jadi bisa dimaknai sebagai nested if, cuma sih ini biasanya lazimnya orang bilangnya sebagai si if else ladder karena saya pun mendefinisikannya ini if else ladder. Tapi kalau teman-teman mengkondisikan ini sebagai nested if bisa mungkin kondisinya dirubah jadi kondisi 1.2 kayak gitu. Jadi bisa-bisa aja kalau ini dipahami sebagai nested if kayak gitu. Nah, si case statement dia itu sifatnya hanya string matching kepada si case-nya ini. Jadi kan nanti teman-teman di sini adalah selection untuk case-nya, misalnya case plus, case min, case bagi, case kali, dan seterusnya. Atau case A, case B, case C. Jadi si case ini cuma mencocokkan apakah dia cocok dengan yang diinputkan, apakah cocok case 1, case 2, case 3, dan seterusnya. Ini si case. Teman-teman, ini silahkan di screenshot gambarnya. Sudah di screenshot semuanya? Halo, sudah? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Ada breakout room. Silahkan teman-teman masuk ke breakout room tersebut. Nanti teman-teman diminta untuk mendiskusikan bagaimana langkah penyelesaian nomor 1, gimana nih kira-kira apakah pakai case, pakai if, dan sebagainya. Operatornya gimana, variabelnya ada berapa, dan seterusnya. Begitupun nomor 2, teman-teman diminta untuk membuat sebuah program kasir. Si pembeli harus input namanya, dan seterusnya. Di nomor ketiga, teman-teman kalau mau buat program if tapi di dalamnya ada or, kira-kira gimana ya caranya. Nomor 4, cari error dari program tersebut seperti apa. Nah, silakan teman-teman masuk ke roomnya. Saya bebaskan atau mau saya random? Random aja, Pak. Oke, random ya. Kalau random, ntar saya close all roomnya dulu. Recreate. Saya akan assign secara automatically masing-masing orang yang ada di sini. Silakan nanti diskusi. Saya masuk ke breakout roomnya masing-masing. Sudah muncul? Klik join kalau misalnya itu. Sudah? Oke, nanti bisa diskusi di sini. Saya akan kasih waktu diskusi 30 menit, tapi di sela-sela diskusi itu boleh jadi saya ngintip hasil diskusi teman-teman gitu. Itu ya, bisa dipahami. Jadi nggak akan saya tinggalin, saya akan ngintip diskusinya apakah benar diskusi atau enggak nih di kelas, di room ini gitu. Saya akan, karena saya janji nggak ngambil tugas, saya akan ngambil nilai proses yang teman-teman lakukan di pertemuan kita pada hari ini. Itu ya, ada pertanyaan dulu dari saya, dari teman-teman? Pak, berarti yang penting ada proses kita ngerjainnya aja ya, Pak? Nggak harus sampai selesai.
konsep pengerjaannya kira-kira gimana. Saya nggak nanya kode programnya sih, tapi semuanya harus paham kira-kira menyelesaikannya gimana, cara buat variabelnya gimana, kayak gitu. Inputnya gimana. Inputnya apakah taruh di atas integer atau di bawah integer atau di bawah main, di atas main, kayak gitu. Kalau sampai selesai programnya nggak apa-apa, tapi yang paling penting adalah semua yang ada di room ini bisa memahami langkah penyelesaian dari persoalan tadi, gitu ya. Oke Pak, oke Pak. Saya keluar dari room 1, nanti teman-teman akan saya nilai di akhir satu-satu. Jadi nilainya sama tuh. Saya akan samakan nilai room 1, nilainya akan sama semua. Jadi pastikan semua yang ada di sini tuh paham bagaimana penyelesaian masalahnya itu ya. Baik, Pak. Yuk, saya keluar. Halo? Halo Pak. Halo Pak. Teman-teman silakan diskusi di room ini buat langkah penyelesaian nomor 1 sampai nomor 4. Kira-kira jawabannya kayak gimana? Saya tidak akan nanya kode programnya sampai beres, cuma saya akan tanya sebenarnya konsep penyelesaian masalahnya kayak gimana? Apakah pakai if, atau pakai case, ataukah pakai looping dan sebagainya kayak gitu. Jadi yang akan saya tanyakan kayak gitu, syukur-syukur programnya sudah jadi gitu. Tapi pastikan semuanya paham cara pengerjaan dari nomor 1 sampai 4, karena di akhir pertemuan ini saya akan tanya masing-masing room dan nilainya akan saya samakan untuk setiap anggota kelompok yang ada di sini. Nanti teman-teman diminta untuk screenshot dan kirimkan nama anggota kelompoknya. Begitu ya? Baik Pak. Oke, sebentar. Panji saya send ke grup 5. Silakan diskusi selama 30 menit. Saya akan tanya nanti di akhir gitu. Di tengah-tengah diskusi saya akan ngintip diskusi kalian apakah benar-benar diskusi atau enggak gitu ya. Silahkan, saya izin pamit. Ada pertanyaan dulu? Kalau enggak ada saya out dari sini. Itu screenshotnya apa Pak yang di screenshot? Nanti screenshotnya di akhir aja, screenshot bukti anggota yang ada di room 2 itu siapa aja gitu aja. Baik Pak. Siap, mari ya. Ya. Akan saya tanyakan ke masing-masing bagaimana langkah penyelesaian nomor 1 sampai 4. Konsep penyelesaian masalahnya seperti apa? Apakah ada if atau tidak atau seperti apa? Saya tidak akan nanya dan minta programnya sampai beres, cuma saya ingin tanya pastikan semuanya paham cara mengerjakannya gitu. If-nya ditaruh di mana, integernya ditaruh di mana, tipe datanya apa dan seterusnya gitu. Itu ya, ada pertanyaan? Berarti kodenya nggak usah dikumpulin, Pak. Kodenya enggak. Saya akan ya syukur-syukur kodenya sudah beres, cuma saya enggak nilai kodenya sampai beres. Saya hanya ingin menilai pemahaman teman-teman seperti apa. Nilainya akan saya samakan, pastikan diskusinya dilakukan secara benar karena nilainya akan random. Boleh jadi yang paham atau nggak paham kan saya nggak tahu, tapi saya nanya yang nggak paham kayak gitu. Itu ya. Oke Pak. Nanti diskusinya atau screenshot siapa aja yang ada di room berapa ini? Room 3 ya? 3. Di room 3 ini dan kumpulkan nama yang ada di room 3 beserta nomor urut absennya di WA group gitu ya. Oke Pak. Ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Oke, kalian bisa share screen dan diskusi bebas-bebas saja. Saya out dari room 3 ini, silakan 30 menit. Kalau emang nggak cukup, nanti kemungkinan saya nambah 40 menit gitu ya. Oke, Pak. Oke, silakan berdiskusi selama 30 atau 40 menit. Bagaimana menyelesaikan permasalahan yang tadi saya berikan. Lalu saya akan bertanya di akhir bagaimana langkah penyelesaian masalahnya. Saya tidak akan nanya kode programnya sudah jadi atau belum, tapi saya akan nanya kira-kira penyelesaiannya gimana ya, apakah pakai if ataukah pakai case ataukah gimana variabelnya, tipe datanya gimana, nama variabelnya dan sebagainya kayak gitu. Syukur-syukur programnya sudah jadi gitu. Itu ya. Ada pertanyaan? Berarti kita nggak perlu bikin sampai selesai kan ya Pak ya? Ya, nggak perlu. Yang jelas
bisa aja di situ input, output, tulisnya gitu. Atau nggak perlu ditulis, nanti langsung dijabarkan aja. Pastikan semua yang ada di room ini paham, punya kesepakatan bersama gitu ya. Oke, makasih Pak. Makasih Pak. Saya keluar ya dari sini. Oke. Baik Pak. Terima kasih. Ini room 4 ya, room 5. Elsa atau pakai apa nih? Nah, halo. Halo Pak. Halo Oke. Pak. Silakan ada diskusi. Kalian diskusikan nomor 1 sampai 4. Saya nggak akan nanya detail, kode programnya harus selesai, tapi yang akan saya tanyakan adalah langkah penyelesaian masalahnya gitu ya. Oke, baik Pak. Oke, di akhir pertemuan saya akan tanya di antara kalian secara random. Jadi pastikan kalian paham semua, jadi punya persamaan persepsi yang ada di sini gitu. Apa yang harus dilakukan dan seperti apanya gitu ya. Karena di akhir saya kan janji gak ngasih nilai, gak ngasih tugas ya, tapi saya bisa nilai proses kalian yang kalian lakukan di pertemuan hari ini gitu ya. Baik Pak. Ada pertanyaan? Oke Pak. Diskusinya 30 atau 45 menit ya. Nanti saya akan coba ngintip diskusinya seperti apa. Gitu ya. Siap Pak. Sip, ini tuh room berapa? 4 ya? 5. 5 Pak. 5. Oke. 5 Pak. Saya masuk ke room 6. Silahkan dilanjutkan diskusinya. Oke, terima kasih. Halo Pak. Oke, silakan diskusikan langkah penyelesaian masalahnya dari nomor 1 sampai 4. Saya tidak akan nanya teknis programnya harus jadi atau gimana. Yang penting teman-teman paham cara mengerjakannya seperti apa. Apakah ngerjainnya pakai if atau pakai apa? Silahkan nanti teman-teman diskusikan ya. Baik Pak. Ada waktu 30 atau 45 menit. Nanti di akhir akan saya nilai proses yang teman-teman lakukan gitu. Baik Pak. Jadi pastikan semuanya sama pemahamannya. Saya akan nanyanya secara random gitu ya. Saya ada di main room. Kalau ada pertanyaan silahkan ke main room atau bisa tulis di kolom chat atau di WA group. Itu ya dari saya. Saya tinggalkan. Silahkan teman-teman berdiskusi. Baik Pak, terima kasih. Tiga nilai. Iya. Iya kan? Nah, Iya. 3 nilai itu nanti lu input. Nanti hasilnya itu kayak rata-ratanya. Nanti Iya bener. ntar lu nih muncul nih kalau misalkan rata-rata lu sekian, lu dapet A. Misalkan rata-rata lu sekian, lu dapet Kok sepi? Lagi ini Pak. Apa? Coba. Lagi ngecek Pak. Lagi Konsepnya udah coba. beres. Belum Pak. Konsepnya dulu, yang lain harus paham gitu. Jangan ngerjainnya sunyi kayak gini nih. Nggak sunyi kok Pak tadi diskusi. Oke, saya keluar ya dari room ini. Silahkan dilanjutkan lagi. Ya Pak. Pak. Nih, berarti yang kedua itu aduh apaan nih? Pak. Kok sunyi? Silakan diskusi. Halo Pak. Tuh.
Saya nggak perlu nilai, nggak perlu ininya, nggak perlu programnya harus beres. Iya Pak, ini biar nggak apa-apa, agak Pak, ini paham supaya aja, jelas. Pak. Oke, tapi di 30-40 menit itu harus selesai semuanya gitu. Oke, siap Pak. Oke, sip, saya keluar ya. Iya Pak. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Udah, Ler, ke bawahnya ini aja. Apa? Biar rapi. Siapa tuh recording in progress? Kalau garis miring N? Sama Kalau garis miring N baris baru. Oh, iya iya iya. Oke. Udah ya, saya screen ya. Ya, ini nomor 1 berarti sudah hampir terpecahkan lah ya. Oke, lanjut nomor 2. Else if lead ladder ya? Iya, pakai else if ladder. Atau enggak ini dulu deh, ini errornya di mana deh? Yang nomor 4. Heeh. Coba deh, siapa? Barang. Biar bisa gimana ya? Di sini kan nggak disuruh input banyak barang juga sih, Gi. Takutnya ntar itu Pak Taufik nanya, takutnya. Iya. Jika pembelinya banyak barang kan kita kalau pakai kayak UFS itu kan kita harus nentuin sampai berapanya kan, nggak bisa kayak unlimited gitu. Coba di ini aja. Oh, terus di bawah ini ya? Print dia F ya? dimasukin si print F-nya dimasukin di kedawalnya. Tahu. Ditaruh di iya. Gini. Iya. Iya. Coba Kayaknya bikin garis baru deh, jangan di situ. Oh, di bawahnya berarti. Iya, Gini. Ah, oke. Iya. Disejajarin aja itu kurang awalnya Itu sama yang dua. yang Sudah selesai. Itu Lagi nyoba, Pak. Lagi mengimplementasikan, Pak. Nomor 2, 3, 4 sudah? Oh, sama 2, 3, 4 juga, Pak. Iya. Oh. 15 menit lagi ya, saya masuk ya. Jadi justru saya tuh nggak minta sampai beres tuh karena semuanya harus beres semua gitu konsepnya, gitu ya. Oke, Pak. Oke. Kelompok ini? Apakah sudah, teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oh, langsung Sudah, Pak. diuji? Tapi 5 menit lagi ya, habis itu saya duluan ya. Oke, baik, Pak. Oke. 1, 2, 3, 4 kan ya? Iya. Oke. Halo, sudah selesai? Halo Pak. Oh, Pak. Sudah beres? Belum, Pak, masih bingung, Pak. Masih diskusi, Pak. Oke, lanjutin ya. Iya, Pak. Harga barang Hei, Pak. udah beres semua? Belum, Pak. Belum, Pak. Lagi bahas yang kedua, Pak. Oke, lanjutin ya. Iya, Pak. Ngerti nggak? Oke, udah beres. Guys, ini tuh kenapa print F-nya nggak keluar? Kayaknya harusnya print F sebelum integer tau. Oke, sudah beres semua? Lagi terakhir sih, Pak. Oke, habis kelompok 2 saya masuk ke kalian berarti ya, kalau udah beres. Oh, iya, tidak apa-apa, Pak. 10 Baik. menitan lagi ya? Oke, silakan Baik, lanjutin Bang. lagi. Ditambahin atau apa yang dikurangnya? Saya akan coba tanya ke teman-teman proses apa yang sudah teman-teman lakukan di perkuliahan ini. Oke, kelompok 2. Jelaskan ke saya nomor 1 gimana ya langkah penyelesaian? Izin menjawab, Pak. Nomor 1 pakai if else ladder. Oke, ada yang mau share screen atau gimana? Apa yang di share screen, Pak? Programnya, Pak. Programnya boleh kalau sudah atau apa kalau nggak ada. Kita nggak buat programnya, Pak. Kita cuma bikin konsep aja. Oke, saya tanya lagi. Kalau gitu saya yang share screen. Sebentar, saya lagi
Oke, teman-teman, yang ingin saya tanyakan adalah gimana cara mendefinisikan variabelnya di sini? Variabel nama. Gimana caranya nih? Maksudnya mendefinisikan variabel itu Cara gimana, buat Pak? variabel gimana di sini? Ada variabelnya berapa aja? Variabel nama, terus skor itu final exam, terus Skor UTS-nya medal Pak, exam, skor UAS sama skor exam tugas score, itu. Ada lagi? sama assignment score, yang Terus? AB. Total skornya nggak? Iya, total juga. Total. Oke, tipe datanya apa aja ya? Tipe data Integer. Integer float. Yang integer mana aja? Integer yang skor, Pak. Yang skor. Terus? Jumlah total. Jumlah total, terus? Sebentar. Sudah mungkin Pak dari teman-teman yang lainnya gimana? Nama itu pakai Nama pakai chart. apa? Ya. Pakai karakter, Pak. Oke, ada tipe plot nggak di sini kira-kira? Ada Apa? di hasil. Hasil. Oke. Ada berapa if di sini? If. Tadi ini pakai if else ladder ya? Iya. Iya, Pak. Ada berapa if? 9. 9. Else if-nya berapa? 7. Oke, if-nya 9. Else if-nya 7. Else-nya berapa? 1. Oke. Yakin if-nya ada 9? If-nya 1 kan? 1, Pak. If-nya 1, else if-nya? 1, 2. Else if-nya 7. 7. Else-nya? 1. Else yang terakhir apa? Yang 0. Itu Pak yang nilai E. Iya, yang nilai E. Oke. Tung masuk nomor 4. Yang salahnya yang mana ya? Itu Pak, yang if itu ada 2 kali tuh. Terus yang program kedua ya? Ya, gimana? Aturan gimana nulisnya? If-nya hapus nggak sih Pak? Yang itu. Oh, saya tulis di sini gimana? Jadinya if I sama dengan 8. I Buka kurung. Kurung gini. Enggak, itu yang di awal. Oh, di Awal sini. buka kurung ya. Oke, terus? Tutup kurung. Di sini tutup kurung. Terus? Terus yang N nggak sih? NN. N terus? Lagi. Itu nggak diganti or. Enggak, ini nomor 4. Oh. Kalau angka. Bahasa gitu. Nggak tahu kalau bunyinya. Berarti kalau yang ini pakai ini Suara kelompok lain bocor ya? Iya. Ini pakai kayak yang kata ini. Nomor 4 masih kurang tepat ah. Gimana caranya? Belum sampai sini? Udah Bapak tadi tapi masih kayak kurang aja gitu. Oke, gimana jadinya? Ini betul atau salah program nomor ini? Izin berbicara ya Pak ya, dan teman-teman yang lainnya. Sesuai yang sudah kami diskusikan tadi, untuk program
nomor 4 program pertama itu yang kami diskusikan adalah yang if I sama dengan 8, terus ada dan if lagi. Nah, untuk if yang kedua itu kami ganti jadi or. Seperti itu ya teman-teman ya. Oh, jadi or gini. Tulis aja. Bagaimana? Coba tulis di kolom chat. Chatnya ke saya aja. Jangan ke everyone. Kayaknya nomor 4 kalian masih bingung ya? Iya, masih bingung. Oke. Padahal kalau bingung waktunya banyak bisa dicobain tuh. Iya, tadi saya nyoba pakai itu dandannya diganti or, masih salah juga, Pak. Oke, ini. Maaf seperti ini Pak Or. Ini tuh dihapus. Ini dihapus. Nah, sama dengannya diganti jadi 2, sama dengan 2. If itu kan sama dengannya 2 ya? Udah kayak gitu doang. Oh iya. Paham? Paham, Pak. Oke, saya kasih 92 ya proses yang kalian lakukan di hari ini. Oke, itu aja yang kurangnya, tapi diskusinya sudah bagus, konsepnya sudah paham semua kan konsep nomor 1, cara mengerjakannya? Paham. Oke, tinggal implementasinya aja ya kan? Cuma nggak saya tanya implementasi juga kan? Itu. Gimana, lebih paham kayak gini diskusi? Lebih paham kayak gini. Oke, nanti mungkin kalian itu di main room itu agak masih malu-malu ya kalau di room kayak gini, lebih private ya? Iya. Oke, sudah pernah kelompok kayak gini? Belum. Oke. Kalau di luar pernah. Di luar di mana? Kayak di course-course gitu, diskusi error. Oke, nanti teman-teman boleh diskusi-diskusi kayak gini lagi. Mungkin saya coba kalau emang teman-teman dirasa efektif, mungkin saya lanjutin lagi pembelajaran kayak gininya. Oke, saya pamit. Kalau mau diskusi lagi silahkan. Nanti masuk ke main room lagi ya. Silahkan. Baik, Pak. Lebih dari 1 kalau nggak salah. Halo. Halo, Pak. Oke, apa input lebih dari 1, Sa? Ini Pak, double untuk input angka lebih dari ini kan Pak. Misalkan kalau integer kan cuma 1 doang. Kalau double bisa banyak nggak sih Pak? Double tuh yang koannya lebih luas doang sih. Tapi dia juga tipenya bilangan bulat kalau salah. Iya, berarti sama kayak integer kan Pak? Ya, cuma dia lebih luas. Ya, betul. Nah, gitu. Oke. Ya. Mana nomor 1 dikerjainnya, langkah penyelesaiannya? Izin masuk ya Pak ya. Saya nanya ini aja, nggak nanya kita. Nah, kita satu-satunya cowok di sini, Sa. Bapak yang masukin kan Pak? Ini random loh. Saya masukinnya, saya klik send automatically, kamu masuk ke sini, dimasukin ke sini. Oh gitu. Jadi kayak saya nggak masuk. Pak, saya juga kaget Pak kok. Saya laki sendiri gitu. Nggak tahu ini Zoom-nya mungkin algoritmanya kayak gimana. Apa Pak? Nomor 1 gimana? Pakai if else ladder, Pak. Gimana tuh? Jadi nanti dia input namanya, terus nilai apa sih hasil ujiannya. Terus nanti itu prosesnya ada final exam score dikali 40% ditambah middle exam score dikali 35% ditambah assignment score ya dikali 25%. Buat outputnya nanti ada namanya, total skornya, terus conversation total score. Nanti pakai if misalkan nilainya kurang dari sama dengan 85 kurang dari sama dengan 8 lebih dari sama dengan 85 terus kurang dari 100 nanti nilai dia A, terus pakai else if kalau nilainya lebih dari sama dengan 80 kurang dari 85 nilainya amin. Terus pakai else if lagi. Oke. Ya gitu. Saya potong ya. Di sini sebutkan variabel yang akan kamu gunain.
Apa aja? Tipe datanya apa? Integer, float bisa, integer, Nama variabelnya apa? score, Apa aja? Satu apa? score, score, integer, score, score itu Integer score. integer score. Terus namanya pakai char atau ya char. Ya, terus Terus ini apa ya? Nilainya char juga. Bisa nggak ya? nilai char, terus Terus udah sih Pak, kayaknya itu aja. oke. Ya, tambahin penjelasannya lagi. Sebutkan nama variabel yang ada di sini apa aja dari hasil rancangan kamu. Variabelnya yang char itu student name. Namanya buat char. Terus buat integernya itu ada yang buat final exam score sama middle exam score. Sama assignment score. Terus nanti char-nya itu juga ditambahin yang ini bukan Pak yang nilai A, nilai B. Itu bisa jadi variabel, bisa enggak juga sih. Tinggal output aja kan. Oh iya. Terus paling udah sih Pak itu aja. Information. Oke. Nah, ini ada berapa if di dalamnya ya? Ada 9. Else if-nya ada berapa? If-nya 1. Oke. Else if-nya 8. Oke. Ada else nggak? Ada. 1 else terakhir. Oke. Nah, terus yang ingin saya tanyakan, kebayang nggak ngerjain programnya? Teman-teman kebayang nggak ngerjain programnya? Insya Allah kebayang sih Pak. Kebayang Pak. Oke, Insya Allah kebayang. satu pertanyaan terakhir ya dari saya. Angel, ini nomor 4 salahnya yang mana ya? Yang mana Pak? Yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan? Kiri. Kalau yang kiri ini salahnya yang di integernya, yang di INT-nya, yang I sama dengan 8, terus yang J sama dengan 24. Jadi si INT-nya itu nggak bisa muat dua gitu datanya. Jadi harus dibagi INT 1 sama dengan 8, terus di titik koma baru bikin INT baru lagi. Terus sama yang di if-nya salah di dalam itu yang harusnya sama dengannya itu 2 kali double. Terus ya if-nya yang di dalam itu dihapus. Oke, terus? Sama apa sih kurung bukanya itu dari awal yang if I sama dengan 8 sampai kurung tutupnya itu 24. Ini gimana? Jadi pakainya cuman yang ini dihapus. Iya, kurung buka pertama doang. Jadi kurung buka tutup yang di dalamnya enggak. Oke. Pakai kurung kurawal buka di perintah akhirnya. Oke, itu aja yang ingin saya tanyakan. Saya kasih poin penilaian untuk prosesnya 95 ya. Karena saya mau ngasih 100, cuma tadi di awal-awal teman-teman masih agak keliru dikit. Tapi yang Angel sudah oke penjelasan yang akhirnya.
Oke, itu aja. Tolong di screenshot bukti teman-teman diskusinya. Nanti dipublish di grup WA grup ya. Tuliskan nama anggota kelompoknya dan nomor urut absennya biar saya rekap. Jadi saya baru rekap nilai untuk kelompok 6. Cuma nama-nama di dalamnya belum saya rekap. Itu ya. Ya, Pak. Silakan Baik, lanjutin Pak. diskusinya lagi. Nanti breakout room-nya saya bubarkan kok. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Pak. Kenapa? Halo? Halo Pak. Halo, jelaskan ke saya nomor 2 dong, Dinda. Ini matiin aja ya Pak? Sini Pak, saya matiin. Boleh, boleh kamu share screen juga. Gimana nomor 2, Dinda? Ya, Pak. Yuk, gimana? Tadi kata teman-teman, ini tadi pakai apa ya tadi? Bentar, Pak. Dindanya lama. Mutia, gimana Mutia? Ini tuh kayaknya masih tahap analisis ya. Iya. Tadi tuh ngomongin Pak, Yuk. boleh jawab nggak? Boleh. Nah, ini pertama pakai tipe data chart dulu ya, Pak, buat input namanya. Terus? Terus pakai buat input harga barang itu pakai apa ya, guys? Lupa. Pakai float. Float. Ya, pakai float. Kenapa pakai float, Din? Karena desimal. Iya, Pak. Emang harga barang des. desimal? Kan apa kayak di belakang angka itu kan misalkan Heeh. kalau di Indomaret Alfamart itu kan biasanya ada kayak 13.000 500 sama gitu ya? 900 gitu. Heeh. Kan tinggal 13.900 bukan 13,9. Tapi kan memunculkan apa ya koma apa tiga angka di belakang koma itu Pak. Oh, pengen 3 angka kayak belakang koma gitu. Iya. Sebenarnya Ya, ada gitu, Pak. cara lain lagi nanti deh setelah UTS ya. Jadi teman-teman tipe datanya bisa integer aja, cuma penampilannya bisa dirubah gitu. Ya, bolehlah analisisnya saya betulkan karena teman-teman punya argumentasi yang itu. Lanjut, gimana lagi? Halo, gimana lagi? Siapa Pak? Dinda atau yang lain? Boleh kamu. Lanjut. Terus kan tadi kan ini kan program can input the amount to be paid, berarti harus inputin harga barangnya berapa gitu Pak, harus dibuat daftar harga barangnya berapa. Terus yang ketiga tuh program can input the money given by the buyer. Berarti si pembeli ini harus si program ini harus bisa nginputin uang si pembelinya itu Pak. Baru habis itu display the return of what was paid, kayak misalkan harga barangnya berapa, terus uang si pembelinya berapa, kalau ada kembalian berapa gitu Pak. Oke, lanjut ya. Monica terakhir nomor 4, salahnya yang kiri yang mana ya? Jadi yang kiri itu yang pertama, yang if-nya itu harus di dalam kurung yang sama ya. Yang I sama dengan 8. Terus sama dengannya harus pakai 2. I sama dengan 8. Simbol dan terus J sama dengan 24 gitu. Sama dengan gimana tulis di kolom chat coba Monica. Bentar.
Bentar, Pak. Yuhu. Ada? Lagi diketik dulu. Kayak gitu, Pak. Kurang lebihnya. Bener Oke. gak, Pak? Oke, makasih. Udah itu aja yang ingin saya cek dari teman-teman. Gimana, lebih paham? Insya Allah paham sih, Pak. Oke, jadi sebenarnya diskusi ini teman-teman yang paham bisa ngajakin yang belum paham bisa nanya gitu kan tanpa sungkan gitu. Saya kasih poin 96 untuk kelompok ini, nanti screenshot hasil yang ada teman-teman di screenshot, ditulis nama anggotanya siapa dan nomor urut absennya siapa aja. Itu ya. Oke, Pak. Sama NPM-nya juga nggak, Pak? NPM-nya nggak usah, nomor urut absen aja. Oke, Pak. Oke. Makasih, Pak. Kasih, lanjut ya. Saya ke yang lain. Kasih, Pak. Bubar apa gimana? Jangan, ke main room aja. Oke. Kalau mau diskusi lagi, lanjutkan boleh. Jangan, Monik, kita screenshot dulu. Iya. Yuk, semuanya. Masih satu. Halo, Pak. Halo, Pak. Mana? Ini Pak masih mencoba, Pak. Oke, saya akan nanya nomor 1 dulu ya. Coba. Oke, boleh, Pak. Gimana langkah penyelesaian nomor 1? Ini Ler ganti screen Ler, ramai Ler. Benar. Tong, mau langsung jelasin aja kali ya, Pak, nggak perlu ini. Boleh. Di sini cewek satu-satunya Alvini ya? Iya, Pak. Ya udah, kamu aja yang jelasin, Vin. Yang nomor pertama ya, Pak? Iya. Itu ya nomor pertama yang di input itu siswanya pakai. Ini mau share screen atau enggak? Kita share screen dulu. Kalau enggak, share screen-nya ditutup, jangan yang ini gitu maksudnya. Enggak. Sebentar. Coba pakai share screen deh. Matinya gimana? Matinya gimana, guys? Balik ke Zoom. Saya share screen. Udah. Oke. Nah, ini. Oh, ini udah selesai programnya. Silakan, Vin. Yang di input itu kan ada nama, nilai UTS, UAS, tugas, sama totalnya. Kalau namanya itu pakai char, kalau UTS, UAS, tugas, total pakai float. Itunya outputnya itu masukin nama Anda, terus yang di input namanya, printf sama nilai tugas, UAS, UTS. Nah, habis itu totalnya UAS dikali 0,40 ditambah UTS dikali 0,35 ditambah tugas. Yang selesai nomor berapa aja codingannya? Selesai semua? Belum, Pak. Enggak, Pak, baru yang nomor 1, Pak. Yang nomor 1, Pak. Oke. Sama tadi nomor 4, cuman yang program pertama, Pak. Oke, Bapak. Saya kasih 100 ya, yang tes karena belum. program nomor 1-nya udah beres. Udah, itu aja yang ingin saya tanyakan. Hasil diskusinya sudah oke karena sudah ada programnya. Jadi saya mau nanya apa? Gimana, lebih enak kayak gini? Iya, Pak, enak, Pak. Oke. Lanjut ya, saya ke yang lain. Kalian udah beres, ngapain juga saya tanya, kan udah ada solusi. Oke, Pak. Oke, Pak. Baik, Oke, Pak. Pak. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut ke kelompok
jangan dulu bubar, kalau mau ke ini ke main room. Oke. Baik, Pak. Kelompok 6 udah. Kelompok 1. Jadi desain begitu. Tadi kayak saya ngasih nilai berapa kelompok 1 ya? Lupa saya. 96, Pak. 96, Pak. Oh, itu 9. Saya salah nulisnya di kelompok 6. Oke, makasih. Oke, Pak. Makasih juga, Pak. Hati-hati, Pak. Yuk. Halo. On cam kan kameranya. Pak. Oke, jelasin ke saya nomor 1 gimana? Nomor 1 pakai if else. Slider. If else slider, Pak. Gimana tuh proses pengerjaannya? Jadi pertama kan input student, terus input final exam, terus input middle exam score, input assignment score. Oke, ini ada berapa if? Mana? Di If-nya 1, else if-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Else if-nya ada 7, else-nya ada 1. Oke. Terus program nomor 3 gimana nih cara penyelesaiannya? Program using if. Pakai if else, Pak. Iya, bukan. Nulis if-nya aja sih sebenarnya. Gimana? Saya ingin program if tapi ada or di dalamnya. Tulis di kolom chat coba. Ya, sebentar, Pak. Itu ada. Sudah? Mohon if nilai sama oke. Nilai atau total gitu ya? Iya, begitu, Pak. Oke, itu masih salah. Aturan ada nilainya gitu. Misalnya if nilai sama dengan 27 gitu. If nilai sama dengannya 27 atau total sama dengan 8 misalnya kayak gitu. Itu kurang nilai di dalamnya. Jadi itu masih kurang ya kelompok ini ya. Ini saya udah ini, Pak, input nilai sama totalnya di deklarasi. Nah, ini kan harus ada yang dibandingkan. Oh iya. Kalau teman-teman nilai atau total, itu berapa nilai dan totalnya gitu. Kan nggak ada yang dibandingkan di dalam if-nya itu. Teman-teman lihat deh di sini. Oh iya, Pak. Di sini kan, bentar. Di sini nilai si I-nya itu kan sama dengan 8 nih. Sebenarnya ini salah. Yang betul itu sama dengannya 2. Kayak gini nih. Nah, nilai ini tuh dibandingkan apakah si J itu nilainya sama dengan 24 atau enggak, misalnya kayak gitu. Kalau tadi yang di chat itu hanya if nilai atau gimana, itu enggak ada nilai yang dibandingkannya gitu maksudnya. Oke. Kelompok 4 nomor 1 udah oke. Nomor 3 masih kurang. Saya kasih 92 ya untuk nilai diskusinya. Oke. Ada pertanyaan, teman-teman? Untuk yang kasir itu bagusnya pakai case switch case statement atau pakai printf scanf aja, Pak? Sebenarnya itu printf scanf aja sih bisa, atau kalau mau pakai if gitu, if jumlah bayar lebih besar daripada total bayar, itu bisa pakai if kayak gitu. Itu kebayang? Kebayang. Oke. Lanjut ya. Ya, lanjut. Oke. Terima kasih, Pak. Oke, saya masuk ke kelompok terakhir di kelompok 5. 5 ada yang kelempar dari ruangan ini? Siapa?
Sherlina, Pak. Sherlina, Pak. Sama siapa ya? Eva ya? Eva udah masuk ini. Sherlina doang, Sherlina doang. Masuk. Aji enggak ya? Aji bukan di kita, Pak. Sapna? Bukan juga. Safna bukan, Pak. Hafib? Bukan. Oke. Jelaskan ke saya nomor 1 dong. Gimana nomor 1 jelasin? Ini siapa Pak yang mau buat ngejelasinnya ini siapa? Bebas Stefani atau dipilih? Stefani deh. Silakan Stefani. Jadi tuh yang pertama itu kita gunain if else ladder, Pak, untuk menampilkan. Oke. Ini tuh ada yang kelempar gak dari kelompok 6? Herlina, Sapna kelompok 6 Herlina bukan? aja, Pak. Enggak. Hah? Oh, Hanya Hafib. Sherlina. Oh, bukan ya. Berarti udah. Sherlinanya nggak ada di sini. Oke. Iya, Pak. Tadi katanya pas join itu malah kelempar ke room lain. Room berapa? Aduh, saya kurang tahu itu ke room berapanya. Nanti saya buktiin gimana ini. Oke. Saya tanya, variabelnya apa aja ya di nomor 1? Variabelnya itu ada nama, final score, terus assessment score, terus total score ya, Pak. total score. Ada berapa if? Dua. If-nya 2 apa aja? Oke. Kamu masih bingung kayaknya Stefani. Diskusinya sudah jalan sampai mana nih di sini? Di sini cuman kita tadi ngediskusiin programnya tuh kita pakai program apa sama yang diinput aja sih, Pak. Belum ngebahas if-nya itu pakai berapa if dan segala macamnya. Oke, itu mungkin yang kurang ya. Saya kasih nilai 88 ya untuk kelompok ini karena ada beberapa yang masih kurang. Terus yang kedua, teman-teman nggak nyalain kamera di ruangan ini karena kan saya tidak sedang mendengarkan radio. Jadi aturan teman-teman lebih refleks langsung on cam kan kameranya ketika sesi diskusi. Itu ya buat teman-teman. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Silahkan semuanya masuk ke room utama. Di screenshot yang ini nanti buktinya dikirimkan ke WA group ya. Nama dan nomor urut absennya. Kelompok 6 gitu ya. Oke. Kelompok 5 ya? Iya, Pak, kelompok 5. Oke, makasih. Halo, Abdullah. Do you in the beach? What? I am in beach. Are you in the In beach? Bali, in Bali. In Bali. Okay. Please tell me how to solve the problem in the number 1. Abdullah. You can Alright, in number 1, yeah. maybe
only explain to me. Okay, in number 1 we have Vibro. Do you want to share screen? Adit Pak yang share screen Pak. Oke, silakan Abdullah, please continue your explanation. How to solve the problem in number 1, please. Okay. It's double F, yeah? It's next one. It's not that one. Number 1. The yellow one. The yellow. Make program with the following condition. It's definitely false with us. We didn't solve it. Solve. Gimana Al? Saya bingung. So the lecturer wants you to how to solve or how to make a program according to the yellow block text, right? According to the first text about make a program with the following condition, as we have discussed before. Okay. Firstly, we make char and float, which is student name and final exam score and middle exam score and assignment score and some value. So we print and scan these things, which is student name and final exam score and middle exam score and assignment score. Printf and scanf with the printf and scanf. After that, we make some value and make this operation, which is a final exam score multiplied in 4 plus middle exam score multiplied in -35% plus assignment score multiplied in 25. So after that, we printf student's name. We give percentages. Okay. And student name. This is printf. Okay. If the value was greater or equal to 85. Sorry, I cut your explanation. How many if in this program? What? How many if in this program? Maybe what? Maybe what? How many? Yeah, right. So the lecturer asked about how many if condition in this first program, like so. If condition, I think 9. 9. How many else if condition in this program? Should be 1. How many else in this program? Else 1. Else 1. And if should be 1. If 1. And if else 8. Else if 8. Okay. Thank you, Abdullah. Then I will go to number 4. Nurul Hindayati. Okay, thank you, Abdullah. Nurul, boleh nomor 4. Apa salahnya program ini? Coba itu, tolong tampilin itunya tadi. Jadi di dalam program keempat itu, di dalam switch case kita nggak boleh naruh statement yang ini bukan yang pertama aja, yang if aja. Oh, bentar. Dit, anuin Dit, gimana sih? Digeser deh gambarnya biar kelihatan yang nomor 4. Jadi itu kalau misalkan, berarti yang nomor 1 aja kan Pak, yang kuning ya Pak? Ya betul. Yang kuning Dit. Enggak, yang bukan. itu. Betul itu. Nomor 4 yang pertama, nomor 4 yang bagian pertama. Iya, yang warna kuning kan? Bukan. Yang ini yang intemen, NTI sama dengan 8, J sama dengan 24. Aja enggak? Jadi kita diskusiin. Jadi yang tadi lu tulis. Iya. Programnya itu seharusnya menggunakan operasi komparator, terus pada kurung di dalam if atau state if dia ngegunain operasi assessment. Terus kalau kita mau nguji 2 kondisi seharusnya kita cuma nulisin kondisi kedua aja, nggak perlu nulisin if lagi. Terus gimana cara nulis yang benernya? Gimana Pak? Cara nulis yang benernya ini gimana? Kami sudah mendiskusikan Pak.
Ya. Kami sudah menulis lisan dan sudah menulis, Pak. Apa saya boleh tunjukkan, Pak? Oh, boleh, silakan. Sebentar ya, Pak. Kami sudah menulis programnya. Oke, jadi nggak saya nanya lagi. Oke, udah itu aja. Oke, itu aja yang Oh, udah, Pak. saya sampaikan pada kelompok ini. Saya kasih nilai prosesnya 95 ya atas proses kalian yang tadi diskusi pakai bahasa Inggris dan sebagainya. Jadi itu silakan nanti kita kembali lagi ke main room. Saya akan kasih penjelasan di main room seperti apa. Ada pertanyaan dulu sebelum saya bubarkan breakout room-nya? Is any question in this room? Okay, I will close all breakout room and please go to the main room. Kampus? Kan nggak ada iya absen, lupa. maksudnya absen di sini fotonya. Gue udah kaget loh. Oke. Oh iya Pak, halo Pak. Emang ada Bapak? Ada Bapak? Halo Bapak. Saya ada waktu 5 menit lagi ya sebelum masuk ke kelas selanjutnya. Oke. Pembelajaran kita pada hari ini menggunakan metode pembelajaran yang kita namakan sebagai case method. Jadi saya nggak ngasih nilai tugas ke kalian, tapi saya ngasih nilai proses yang kalian lakukan di pertemuan pada hari ini. Karena saya sudah janji ke kalian nggak ngasih tugas, tapi saya bisa ngasih nilai proses di perkuliahan ini. Itu aja yang ingin saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Teman-teman sudah belajar metode pembelajaran baru, yakni case method. Gimana, lebih asik atau gimana? Terlalu lama waktunya atau harus dipersingkat waktunya? Gimana? Cukup Pak. Cukup Pak waktunya Mama. Tapi dibandingkan tugas mending kayak gitu Pak. Oh. Kayaknya emang 9. Halo Pak. Pak masih di mute, Pak. Oke, sudah kembali teman-teman. Oke. Tadi ada yang kelempar, siapa aja ya? Saya Pak. Aji, saya tahu masuk kelompok siapa. Kelompok berapa, Ji? Tadi saya sama kelompok Eki, kalau nggak salah kelompok 5 Pak. Oke. 4. Satu lagi siapa? Sherlina Pak, Sherlina. Sherlina. Satu lagi siapa? Sapna ya? Iya Pak, Sapna tadi. Sapna kelompok berapa ya? Kelompok saya Pak. Oke. Nanti Kelompok kirim 2. screenshot tadi bukti tiap kelompoknya, nama anggota kelompoknya, serta nomor urut absennya. Itu adalah kisi-kisi kita untuk UTS. Jadi bakal ada persoalan kayak if kayak gitu, teman-teman diminta penyelesaiannya. Terus ada persoalan misalnya perhitungan, gimana penyelesaiannya. Ada operator OR atau operator AND misalnya kayak gitu. Nah itu adalah contoh kita yang akan kita lakukan di UTS untuk pembelajaran kita. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman tentang diskusi kita hari ini? Izin bertanya Pak. Yuk. Absen saya kan aslinya 30 ya, terus di atas saya ada yang keluar kan Adinda siapa gitu. 30 aja. Itu tetap 30 berarti Pak? Absen yang ada di e-kampus ya, yang saya pernah share itu ya. Karena yang keluar itu kalau udah registrasi, saya juga harus input nilainya gitu. Kecuali kalau kamu jadi naik, nanti saya kan nilai kamu gitu. Nggak apa-apa sih Dev kalau mau. Silakan. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Jangan dong. Silakan nggak? Pak mau nanya ulang buat lebih jelas lagi. Yuk. Buat UTS. Berarti kita ada tentang kayak tadi kan nomor 2 kan penjelasan tentang ini Pak kasir gitu ya Pak. Kita harus bikin alur programnya gitu atau gimana Pak? Penjelasannya aja. Atau penjelasannya aja. Penjelasannya ini program tuh ngapain kayak gitu aja. Kan karena yang dipilih teman-teman adalah praktik, jadi nggak bikin flowchart dan sebagainya gitu. Berarti kalau bikin program yang nomor 1 itu ada atau enggak Pak kira-kira? Nomor 1 tuh pasti ada, cuma beda soal. Jadi dibikin program gitu Pak? Dibikin programnya dan penyelesaiannya. Kan waktunya 3 atau 4 jam gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada lagi teman-teman lebih, saya rasa teman-teman lebih nyaman diskusi kelompok-kelompok kecil itu ya, karena kalau banyakan kayak gini kadang
Yang ngomong tuh paling si Rangga, si Dev, Denny, dan sebagainya. Yang lain tuh jarang untuk speak up gitu. Tapi kalau misalnya kelompok kecil kan mau nggak mau kalian itu berbicara di kelompok kecil itu. Nah, gimana lebih enak diskusi tadi atau diskusi di main room aja? Lebih enak offline, Pak. Lebih enak offline. Mudah-mudahan bisa offline. Waktunya saya janjikan setelah Lazar di tanggal 7 sampai 11. Jadi kemungkinan minggu setelah itu kita mulai praktikum offline, dilanjutkan kalau misalnya ruangannya ternyata jarang yang kuliah di labnya, kita pakai aja untuk kuliah luring kayak gitu. Gitu ya, Sa. Silakan Dev dulu deh atau Eki dulu ya. Eki dulu deh. Si Dev tadi udah. Ki silakan Ki. Enggak Pak, mau nanya yang absen itu kan katanya saya di bawahnya Dev ya. Ya. Dev kan awalnya 30, terus kemarin sempat Saya disuruh share, ya. naik kan. Nah, Saya saya pakai absen 30 buat ngumpulin tugas di GCR itu gimana Pak? Gak apa-apa di GCR, nggak terlalu jauh juga kan. Tapi pakai yang di kampus aja ya, mulai dari sekarang gitu ya. Oke, mulai dari sekarang pakai yang di kampus ya Pak. Oke. Silakan Ji. Mohon maaf Pak, tadi disuruh ngumpulin apa aja? Screenshot-annya aja, screenshot tiap anggota kelompok tadi dan nama serta nomor urut absennya gitu di WA group gitu. Tapi Pak, tadi pas mau SS yang bareng Ajinya udah nggak ada Pak. Iya Pak. Ya nggak apa-apa, saya tahu ada Aji di sana kok, saya masih ingat gitu. Tulis aja nama Ajinya di sana gitu. Baik Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, itu aja ya dari saya. Dev, terakhir Dev. Izin tanya Pak, untuk UTS tuh apa boleh lihat codingan sebelumnya apa nggak boleh Pak? Ya boleh lah, kan saya kan kalian UTS-nya nggak di dalam kelas. Kalau di dalam kelas mah kenapa sih Isa tuh nggak nawarin Pak UTS-nya luring aja ya gitu? Enggak Pak, kalau UTS mah enggak Pak, maksudnya belajarnya Pak gitu, biar lebih paham. Bebas, kalian bisa open book atau lihat codingan-codingan yang sebelumnya kayak gitu. Ada lagi sebelum saya tutup, satu pertanyaan terakhir silakan dari teman-teman. Aji mau nanya lagi, silakan Ji. Tidak Pak, saya lupa lower hand. Oke. Saya mau tanya kampus. Oleh Dinda dong. Silakan Dit. Itu yang laporan itunya dikirimnya di grup Pak atau Nggak usah laporannya mah. Tadi udah saya nilai satu-satu. Ini adalah nomor urut absen kalian. Kayaknya saya perlu screenshot lagi ya. Silakan screenshot lagi deh dari sekarang. Saya belum. Ini silakan. Sudah halaman pertama. Oke, udah ya. Halaman kedua. Oke, sudah ya. Nomor urut yang dipakainya nomor urut absen yang ini ya. Oke. Terima kasih buat teman-teman. Itu adalah kisi-kisi UTS kita dan pada minggu ini kita coba satu pembelajaran yang baru yang kita namakan sebagai case method. Jadi saya tidak nilai saya tidak nilai tugas kalian, tapi yang saya nilai adalah proses yang kalian lakukan ketika perkuliahan hari ini. Itu ya, terima kasih buat teman-teman. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya pamit ya. Terima kasih Pak. Terima kasih.